Alasan mengapa KKB Papua sulit diberantas meski TNI sudah memburu. Simak penjelasannya, KKB sampai saat ini. Belum lanjut nonton video ini, subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang dan maju. Terima kasih. Inilah fakta-fakta daerah segitiga hitam Papua, lokasi bermukim kelompok kriminal bersenjata atau KKB paling keji. Kini lokasi itu jadi sasaran TNI, mengingat sebelumnya pemerintah Jokowi sudah resmi menyebut KKB sebagai resmi melabeli KKB di Papua sebagai teroris. Dikutip Tribun Timur dari Great Hot, diketahui kelompok kriminal ini memang sering membuat onar hingga melukai penduduk tak bersalah. Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan ada 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. Dikutip Great Hot dari Antara News, 3 kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya, dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanah subur, masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah tersebut untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya dan Puncak merupakan 2 kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya, Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya, sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Untuk ke Lani Jaya, misalnya dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam, sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok, udara pegunungan yang sejuk, dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Kamis. Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika 3 kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di Lani Jaya, misalnya, KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok, yakni Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi pimpinan Lekaga, Tengah Mati Tolonggen, dan Kalundap Murib. Kelompok Yambi ini yang diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana, kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau. Polda Papua mengklaim bahwa KKB yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi. Kepentingan KKB ini adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh serta melakukan kekerasan. Sepanjang Desember 2015 sampai Maret 2016, sudah ada 3 catatan penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ini tak bisa lagi dibiarkan dan harus ditindak tegas, kata Kapolda Paulus. Menyikapi aksi penembakan yang dilakukan KKB, Polda Papua berencana membuat operasi khusus penegakan hukum di 3 kabupaten yang dijuluki segitiga hitam tersebut. Operasi yang dimaksud hampir sama dengan operasi yang saat ini berlangsung di Poso. Apalagi pasca kejadian di distrik Simak yang menyebabkan 4 karyawan PT Modern Group tewas tertembak oleh KKB, membuat Menko Polhukam Luhut Panjaitan langsung angkat bicara bahwa daerah Puncak dan sekitarnya akan dijadikan daerah operasi khusus seperti di Poso. Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti di Poso memang kami butuhkan untuk mengejar dan mempersempit ruang gerak KKB, ujarnya. Pasca kejadian penembakan di distrik Sinak, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan yang sedang melakukan proyek jalan Trans Papua, Sinak Mulia. Komnas HAM ini selalu bicara tentang hak asasi manusia dan saat ini ada kejadian dengan korban masyarakat sipil. Sedangkan Komnas HAM mengertikan hal ini, ujarnya. Kelompok kriminal bersenjata atau biasa dikenal KKB di Papua hingga kini masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bumi Cendrawasih.
Mereka sering melakukan penyerangan hingga tega bunuh teman satu sukunya sendiri, dan hal itu membuat KKB semakin ditakuti warga sipil. Pasca markasnya yang terletak di Guru, Nduga, Papua berhasil dikuasai TNI Polri, KKB ditetapkan pemerintah menjadi teroris, membuat Egyanus Kogoya merasa geram. Baru-baru ini pada tanggal 30 April 2021, ia juga kembali memposting di akun Facebook miliknya @brigjen_Egyanus_Kogoya. Di postingan itu ia menuliskan kata-kata seolah kembali menantang aparat TNI Polri yang saat ini masih mencoba menangkap para anggota KKB dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia. Terima kasih Kolonial Indonesia yang sudah kasih nama kami OPM TPNPB sebagai teroris di dalam hukum Anda. Tetapi sayang sekali karena dengan begitu Anda pertajam taktik perang gerilya kami. Satu hal yang kamu harus tahu yaitu teroris hanya di dalam hukummu, tetapi di mata hukum Allah, alam, dan hukum internasional tidak demikian. Kau akan kalah di tangan kami karena kami dilindungi 3 hukum besar, benar dan adil. 3-1, mana bisa kau menang? Lantas, siapa Egyanus Kogoya? Dikutip dari Kompas.com, Egyanus adalah pimpinan organisasi Papua Merdeka di Nduga. Jurnalis senior Papua Victor Mambor mengaku sempat bertemu dengan Egyanus Kogoya pada Januari 2019 di distrik Bua, Kabupaten Nduga. Victor menggambarkan sosok Egyanus seperti remaja. Begitupun anak buahnya yang dinilai masih tergolong muda. Usianya sekitar 17 hingga 18 tahun. Yang ada di sekitar Egyanus juga masih remaja, usia belasan tahun. Dari informasi yang ia dapat, Victor menyebut ayah Egyanus bernama Silas Kogoya yang juga merupakan salah satu tokoh OPM. Namun kini ayahnya sudah meninggal. Dari pembicaraan selama 15 menit, Victor menilai Egyanus merupakan sosok terpelajar, berbeda dengan masyarakat lain yang ada di pegunungan. Namun, Egyanus yang mengetahui bahwa ia sedang berbicara dengan seorang jurnalis, meminta agar hasil pembicaraan mereka tidak diberitakan. Egyanus Kogoya yang disebut-sebut sebagai otak aksi KKB Papua ini berada di sebuah daerah terpencil. Untuk bertemu dengan Egyanus, Victor menyebut ada pihak lain yang tidak bisa ia sebutkan membantu untuk membuatkan janji. Pertemuan pun diatur pada tengah malam. Sebelum bertemu, Victor Mambor memperkirakan saat itu ia harus berjalan kaki sekitar 2 jam sebelum tiba di lokasi Egyanus. Rupanya Egyanus sudah menunggu Victor di dalam sebuah honai atau rumah adat suku pegunungan. Pertemuan pun berlangsung hanya sebentar, sekitar 15 menit. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Matius D. Fakiri menyebut, setidaknya ada 6 kelompok kriminal bersenjata di Papua yang masih aktif beraksi di bumi Cendrawasih. Kapolda menyebut nama yang memimpin kelompok kriminal bersenjata itu diantaranya Lekagak Telenggen dan Egyanus Kogoya. Menurut Inspektur Jenderal Matius, ke-6 KKB itu tidak beraksi di semua wilayah Papua. Mereka hanya beraksi di beberapa tempat saja. Irjen Matius membeberkan sepak terjang masing-masing kelompok tersebut. Pada 2021, KKB pimpinan Lekagak Telenggen menjadi kelompok yang paling aktif, membuat aksi kekerasan di Kabupaten Puncak. Kemudian KKB pimpinan Sabinus Weker pada 2020 sangat meresahkan di Intan Jaya. Fakiri menyebut kelompok baru yang merupakan bagian dari kelompok Lekagak Telenggen yang mulai aktif melakukan teror. Ada kelompok Lekagak Telenggen, militer Murib, Sabinus Weker, ada kelompok Paniai, ada kelompok Dugama Egyanus Kogoya, dan ada sempalan-sempalan kelompok Lekagak yang sudah muncul. Selain 6 kelompok itu, Fakiri mengungkapkan sudah ada beberapa KKB yang sudah tidak aktif. Bahkan sudah ada yang telah kembali di tengah masyarakat.